Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Ilmu Negara akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Asal-usul Kekuasaan Negara. Untuk presentator pertama saya sendiri. Ini saya akan mempresentasikan asal-usul kekuasaan negara. Dalam sejarah hukum dan ketatanegaraan menunjukkan bahwa konsep kekuasaan negara atau sering disebut dengan trias politika sebenarnya berasal dari konsep pemerintahan negara Yunani klasik. Dan menurut Aristoteles, di antara bentuk negara aristokrasi, monarki, dan demokrasi tidak ada satupun yang ideal. Sehingga yang diperlukan adalah campur dari ketiga bentuk pemerintahan tersebut. Sejarah kekuasaan negara atau sering disebut dengan trias politika berasal dari konsep pemerintahan negara Yunani klasik pada abad ke-17 Masehi dan 18 Masehi. John Locke menggelindingkan konsep pemisahan kekuasaan negara dengan membaginya kepada kekuasaan di bidang eksekutif, legislatif, federatif, dan kemudian Montesquieu menyempurnakan federatif dari John Locke dengan menambahkan satu cabang pemerintahan lagi yaitu yudikatif. Sehingga muncullah konsep trias politika atau kekuasaan negara dengan membagi cabang pemerintahan atau kekuasaan kepada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Syahrul Iliyin. Kepada Syahrul Iliyin, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kekuasaan adalah konsep pokok dalam ilmu politik. Melihat sejarah yang telah berlangsung panjang ini, melibatkan individu-individu dan kelompok yang saling berebut kekuasaan. Selanjutnya, sementara menurut hukum alam, kekuasaan itu berasal dari rakyat. Abdul Ghaffar mengatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan asal kekuasaan yang ada pada rakyat tersebut tidak lagi dianggap dari Tuhan, melainkan dari alam kodrat. Kekuasaan merupakan hak seseorang atau kelompok orang atas sesuatu. Hal utama dan dalam melaksanakan kekuasaan adalah bila kekuasaan itu diterima oleh masyarakat dan dipatuhi. Apabila sudah dipatuhi, maka segala kekuasaan berubah menjadi kewibawaan. Dengan pengertian bahwa rakyat yang menerima kekuasaan yakin akan kebenaran dari kekuasaan itu. Untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan ini adalah dengan diadakannya suatu hukum. Ya, selanjutnya. Ditinjau dari sudut hukum tata negara, negara menurut Logeman adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan ilmu negara. Kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Terakhir, Saudara Liyin. Legitimasi kekuasaan berasal dari kata legitimate dalam bahasa Inggris, yang artinya authorized or sanctioned by conforming to law or rule. Sedangkan dalam Dictionary of Law menyebutkan bahwa arti legitimate adalah lawed bilau. Karena itu legitimasi kekuasaan akan berkaitan dengan tiga hal, yakni sumber kekuasaan, siapa pemegang kekuasaan tersebut, dan bagaimana keabsahan dari kekuasaan tersebut. Sekian dari saya, monggo dilanjut presentator selanjutnya. Akan dilanjutkan oleh Saudari Husnur. Selanjutnya itu ada beberapa teori terkait sumber kekuasaan, yakni teori
teokrasi, teori hukum alam, dan teori kekuatan. Teori teokrasi menyatakan bahwa sumber kekuasaan dari Tuhan. Teori hukum alam menyatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari perjanjian masyarakat, dan teori kekuatan menyatakan kekuasaan itu didapat karena memiliki kekuatan dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam sejarah hukum dan ketatanegaraan menunjukkan bahwa konsep kekuasaan negara atau sering disebut dengan trias politika sebenarnya berasal dari konsep pemerintahan negara Yunani klasik. Menurut Aristoteles, di antara bentuk negara aristokrasi, monarki, dan demokrasi tidak ada satupun yang ideal, sehingga yang diperlukan adalah campur dari ketiga bentuk pemerintahan tersebut. Kekuasaan bersama ini dinamakan negara, kedaulatan rakyat, kekuasaan negara, dan istilah-istilah lain yang identik dengannya. Dengan menyerahkan hak-hak itu dan kebebasan tersebut, individu-individu itu tidak kehilangan kebebasan atau kekuasaannya. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia di dunia menurut Islam adalah suatu hal yang temporal dan parsial. Dalam arti apabila kekuasaan itu harus berakhir, maka berakhirlah. Yang kedua, kekuasaan adalah hak otoratif Allah yang menunjukkan hal yang sangat absolut bahwa sebenarnya yang memiliki kekuasaan adalah Allah. Sebagaimana firman Allah yaitu Qulillahumma malikul tu'ti mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tuzillu man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Firda. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Husnul. Menurut Al-Mawardi yang dikutip Abdul Qadim Zalum bahwa negara adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena Islam sudah menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkret, bahwa Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam. Lanjut. Saudara, lanjut. Dalam diri negara terkandung sifat-sifat negara. Sifat khusus itu sebagai manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut. Lanjut. Yaitu memaksa dan mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan membuat peraturan perundang-undangan dan menegakkannya. Dalam hal ini, negara juga berwenang menghukum warganya yang melanggar hukum. Next. Ada memonopoli dan menetapkan tujuan bersama, yakni kondisi kehidupan yang ingin diwujudkan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh warga negaranya. Sedangkan cara untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan itu sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh warga negaranya. Next. Yang ketiga yakni mencakup semua, yaitu sifat negara yang berdiri di atas berbagai golongan atau kelompok segala perbedaan. Kebijakan yang diambil oleh negara pada kebaikan bersama rakyat. Sekian, slide-nya sudah. Sekian presentasi dari kami. Saya serahkan pada moderator. Silakan Saudara Vito. Terima kasih kepada para presentator. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ingin mengoreksi, silakan dikoreksi. Apa yang ada yang ingin menambahkan, silakan ditambahkan. Syukron.
Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi